Halo, jumpa lagi bersama Bang Tutor di Crocodile Channel. Di video kali ini saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kepada saya tentang bagaimana tips agar di setiap kuis kita tidak mengulangnya hanya karena kita memperoleh nilai di bawah ketentuan, yaitu 70. Selain tips yang diberikan di dalam video ini, yang tidak kalah penting bagi kita adalah kita akan bersama-sama menyelesaikan kuis yang tersedia di dalam e-learning program guru belajar khususnya seri AKM, dan kita akan membuktikan apakah benar tips yang diberikan mampu menghasilkan nilai yang maksimal atau tidak. Karena itu jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan terus memberikan dukungan kepada channel ini dalam bentuk like, komen, dan subscribe, sehingga secara pribadi saya termotivasi untuk terus membuat konten-konten yang menarik yang berkaitan dengan guru dan pendidikan. Terima kasih. Oke, baik, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan kuis atau tugas yang diberikan secara langsung. Jadi di sini sesuai dengan video saya yang pertama itu saya sudah mengikuti atau memilih angkatan 1, tapi karena 1 dan 2 hal yang mendasar untuk saya tinggalkan, sehingga saya memilih untuk angkatan yang kedua, dan hari ini Minggu baru saya punya waktu untuk menyelesaikannya. Setelah sebelumnya kita pilih untuk materi pertama, caranya kita tidak boleh memilih lompat-lompat, kita langsung pilih saja untuk topik yang pertama, latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Oke, di sini kita percepat saja videonya sehingga kita fokus pada pengerjaan kuis refleksi dan pra program pembelajaran. Oke, jadi untuk kuis refleksi ini kita coba isi yang ini. Menurut Anda apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik orientasi? Di sini saya menjawab, informasi yang saya peroleh bahwa asesmen nasional bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan, ini kita bisa lihat bersama. Kemudian harapan saya mengenai asesmen nasional adalah semoga asesmen nasional mampu membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke, ini saya finish. Oke. Jadi kita baru mendapatkan 4%. Klik untuk melanjutkan, ya 6%. Kemudian sini kita percepat lagi videonya. Baik Bapak Ibu guru, di sini kita akan bersama-sama menyelesaikan kuis asesmen pra program BIMTEK guru belajar seri AKM tingkat SD. Jadi di sini saya sudah memiliki bobot persentase adalah 11%. Ini baru 11%. Ini mudah-mudahan dengan kuis ini, dengan persiapan yang mantap, kita bisa memperoleh nilai yang maksimal. Jangan lupa kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mengerjakannya. Oke, sudah siap, kita mulai. Nomor 1, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional, yaitu, jadi ini sudah ada ya, di materinya itu jelas sudah ada. Itu kalau tidak salah di latar belakang AN itu dijelaskan tentang ini.
Jadi yang benar tuh apa kira-kira? Saya coba. Jadi Bapak Ibu bisa memilih yang lain. Saya coba saja yang saya ketahui dan berharap nilainya maksimal. Kemudian nomor 2, dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui titik-titik. Ingat, kata kuncinya adalah aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi ini yang benar adalah saya coba survei lingkungan belajar. Nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya survei karakter memiliki tujuan utama yaitu titik-titik. Jadi ini ada dalam video juga yang dijelaskan oleh Bapak Menteri. Kemudian di dalam materi konsep tentang asesmen nasional ini juga sudah ada. Sehingga saya coba memilih yang ini saja, yaitu mengukur hasil belajar non kognitif menyangkut sikap. Jadi kita coba ya. Mudah-mudahan dengan persiapan yang mantap kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Semangat. Nomor 4, perbedaan asesmen nasional dan ujian ini juga ada di materinya. Kalau kita pelajari, ada di materinya. Jadi saya coba ya, yang ini kan, ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Jadi nonton terus video ini, kita akan menyelesaikan secara bersama-sama dan kita lihat hasilnya. Namun sebelumnya saya minta maaf karena untuk jawaban mungkin saya akan tunjukkan secara acak saja ya, secara acak saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga memiliki semangat untuk terus mempelajari materi-materi ini sehingga di tahap pengimbasan kita sudah terbantu. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam ini juga kalau kita pelajari dan sudah memiliki materinya sangat mudah untuk menjawab, yaitu soal asesmen ini ya. Mudah-mudahan ya saya next percepat saja supaya kita coba. Tahu benar tuh salah ya. Nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah apa ya? Kompetensi ini kan kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun, kan? Kemudian nomor 8, asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan. Termasuk ini adalah apa ya? Soal ini kalau tidak salah ya Bapak Ibu jangan ikut, tapi nanti kita lihat saja hasilnya. Mudah-mudahan ya di atas 80 atau 90, artinya kita sudah memiliki pengetahuan awal tentang AKM ini dengan baik. Nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Ayo di mana kamu, di mana yang benar, di mana mutu, manakah ini gila. Mudah-mudahan lah benar, semoga ya dapat nilai maksimal. Kalau nilainya kita lanjut nomor 10, dari yang sudah dipelajari. Lanjut itu asesmen kompetensi apa ini? Apa ya? Perhatikan komponen berikut. Nomor
nomor 11 pada konten ini. Oke, manakah yang mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi? Wah, di materinya ada ya. Ini kalau kita baca secara simak, secara baik, cermat, pasti kita tahu ini jawabannya. Kalau yang ini udah gampang ya kan. Mudah-mudahan gampang dapat nilai 60. Wah, gawat ini. Oke, nomor 12. Guru Anwar memberikan soal bacaan apa nih ya? Ini harus teliti nih. Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa. Berarti apa nih? Membandingkan, menilai, apa? Mengidentifikasi. Yang benar, ayo. Gue juga bingung ini. Apa ini yang benar? Nomor. Kayaknya menemukan ini. Mengapa? Siapa? Harus menemukan ini karena harus mencari alasan, siapa pelakunya, alasannya, tempat kejadian ya. Kayaknya menemukan informasi. Nomor ini pada soal-soal literasi diberikan apa ya? Apa yang membuat ini apa yang benar ini? Apa yang membuat ini bukanlah, coba yang ini. Semoga nomor 14. Guru Aziz meminta siswa untuk memiliki setiap kali ini apa? Kalau ini jadi nanti untuk jawabannya yang lain saya blur ya Bapak Ibu, karena ini hanya motivasi bahwa dengan persiapan yang baik dan mantap kita akan memperoleh hasil yang maksimal dan kita akan buktikan ya, tetapi saya percaya dengan persiapan yang mantap kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Kita lihat nomor 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diujikan dalam konten adalah ya, ini harus teliti ya Bapak Ibu. Ya, baru 11% ini. Gila kita ini. Nomor ini ya, ini ya, semoga lah. Nomor 16. Menyelesaikan soal mengenai persamaan linear merupakan salah satu konten dalam asesmen. Jabar atau geometri. Semoga. Asesmen literasi nomor 17. Yang ini bisa kan? Yang ini yang benar ya, 3 level pembelajaran. Ini tidak perlu diragukan lagi, pasti benar. Oke, ini apa nih? Data apa? Informasi nilai gizi. Analisis soal berikut ini ditemukan menggunakan dalam Andi memiliki 200 gram gula pasir. Analisis soal berikut. Ini berarti ya kita kayak ini ya yang benarnya. Ini ya yang benarnya. Coba terlihat. Ini yang benar. Perhatikan ya kan. Ini kan informasi, jadi harus minta. Nomor 19. Bagaimana dampak asesmen kompetensi minimum pada siswa? Bagaimana ini di materi ada nih ya, tujuan manfaatnya. Mudah-mudahan kita tidak ulang ya, nilainya bagus. Oke, 20. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang menginginkan materi ini untuk pelaksanaan tahap pengimbasan bisa memberikan komentar di kolom video ya, supaya saya bisa kirim dalam bentuk link. Pada tingkat SD asesmen literasi. Pada level pembelajaran 3.
dari hasil AKM ini masuk kategori cakep ya, cakep ya kan, ini aplikasikan cakep ya. Nomor 24 ya, guru Celio soal tes temukan mengintegrasi beberapa informasi teks pada bacaan yang berisi atribut dikategorikan dalam ini mahir ya, mudah-mudahan lah. Kemudian nah wah mirip-mirip ini kayaknya ya. 26, sekarang kita masuk ke 6 nih. Bingung juga nih soalnya, ini beratnya. Ini kita baru dapatnya 11% ya, 11%. Ini Bismillahirrahmanirrahim, semoga benar. Oke, tinggal 3 soal lagi. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu kita dapat nilai paling tidak ya 90/80 lah. Nomor 20. Dalam asesmen numerasi ya, ini gampang ya, yang ini harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya kan? Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait AKM? Ini sudah jelas ya, harus ini hasilnya kan ini merefleksi, karena tujuan dari AKM itu kan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses pembelajaran ya, mudah-mudahan. Oke, yang terakhir, masuk di soal terakhir 30, bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis. Oke, pelaporan hasil asesmen, bukanlah yang ini, yang ini ya. Jadi nanti soalnya nanti saya tidak jawabannya nanti ada yang saya blur ya, ada yang saya blur karena tidak bagus juga. Kalau misalnya hasilnya bagus nanti konsumsinya kurang enak. Sekali lagi ini hanya motivasi untuk Bapak Ibu guru, bahwa paling tidak sebelum mengikuti ini kita harus mencari informasi tentang AKM ya, untuk kita bisa memperoleh pengetahuan awal tentang AKM ini, sehingga ketika kita menyelesaikannya kita sudah bisa terbantu sedikit dengan pemahaman kita. Oke, kita finish kuisnya. Semoga dan semoga. Yeay, benar kan? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, 30 dan 30 100 ya Bapak Ibu ya kan, 100. Oke, kita klik untuk melanjutkan. Yang mau materinya bisa ya komen di kolom komentar video ini. Kemudian jangan lupa dukung terus channel ini sehingga saya terus bersemangat untuk memberikan atau membuat konten-konten video terkait guru